when a colorblind student saw color using for the the term first time. colorblind. Halo Malakan, selamat malam, selamat datang di Bahasa Bayi. Kali ini kita akan membicarakan soal buta warna dan kesalahpahaman masyarakat pada umumnya tentang penyakit. Kok lu bayi gitu? Oke, langsung aja. Gue udah pernah ngebuat video soal buta warna di channel gue. Silahkan tonton, linknya kita taruh di bawah di kotak deskripsi atau di komen. Itu kalau teman-teman mau memahami lebih dalam lagi riset dan jurnal soal buta warna dan bagaimana buta warna dilihat dalam sudut pandang medical gitu. Dan rasanya mubazir sekali kalau kita fokus pada pembahasan tersebut, bukan pembahasan lain yang gue kira sekarang lebih urgent lagi. Oke, gue kasih background story-nya sedikit kenapa gue bahas ini. Yang sebenarnya nggak masuk dalam plan gue untuk bahas ini, tapi ada satu peristiwa yang membuat gue berpikir ulang, kayaknya gue harus move ke depan dan melakukan sesuatu yang gue pikir lebih dari sekedar konten, yaitu pergerakan nyata untuk memperjuangkan nasib para penderita buta warna di Republik Indonesia ya. Jumlahnya mungkin diperkirakan antara 11 sampai 12 juta orang. Kenapa demikian? Karena penderita buta warna itu kalau dari total populasi dunia, kisaran persentasenya itu bisa 8 sampai 10%, Pak. Ya kan? Nah, untuk laki-laki itu 8% dari laki-laki itu penderita buta warna gitu. Jadi gue kira ini menyangkut banyak sekali hajat hidup orang banyak. Karena masalah buta warna di Indonesia ini adalah masalah yang kalau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut elephant in the room. Masalah yang sebenarnya sangat besar tapi nggak disadari orang-orang. Kenapa demikian? Karena mayoritas orang matanya normal, bukan buta warna. Jadi mereka nggak ngerti hidup yang dialami oleh penderita buta warna dan diskriminasi yang dialami oleh penderita warna. Dan jangankan orang normal, orang buta warnanya sendiri sebagian besar itu menerima keadaan yang ternyata sangat-sangat tidak adil dan sangat-sangat zalim bagi para penderita buta warna. Ya, ketika lu cari tahu soal buta warna, ketika lu cari tahu soal aturan buta warna, dan ketika lu komparasikan dengan negara-negara lain dan daerah-daerah lain dan aturan-aturan lain dan pembaharuan keilmuan yang lain, pembaharuan teknologi, pembaharuan dunia medis, maka lu akan menyadari bahwa sudah saatnya aturan diskriminasi atau pembatasan kepada para penderita buta warna dihilangkan. Oke, gini. Sekarang apa sih kejadian yang memantik gue untuk buat konten ini dan memantik gue untuk merencanakan hal ini? Pertama, karena beberapa hari yang lalu gue terlibat diskusi dengan salah satu calon dokter. Ya, gue nyebutnya calon dokter karena dokter ini masih koas. Namanya Dr. Nicole, dan Dr. Nicole ini adalah calon dokter yang sangat luar biasa menurut gue dan memberikan harapan bagi banyak orang. Kenapa demikian? Karena apa yang dia lakukan dan bagaimana dia merespon diskusi itu membuat gue bertepuk tangan dan hormat sehormat-hormatnya. Karena dalam diskusi itu dia dengan besar hati, dengan seluruh keberanian diri, dengan seluruh kesadaran diri, meminta maaf dan mengaku keliru atas pemahaman yang dia ketahui dan malah berterima kasih kepada gue telah mengkoreksi apa yang keliru dari substansi yang dia sampaikan soal buta warna. Mungkin menurut kalian itu hal yang kecil ya, tapi kalian harus sadar nih, ini orang bertahun-tahun kuliah kedokteran, bertahun-tahun mempelajari medis, terus dia melihat orang awam, masyarakat biasa, bapak-bapak gitu ngekoreksi apa yang dia ketahui. Tentu itu bukan hal yang mudah untuk diterima. Tentu manusia punya ego yang harus dijaga kan. Tapi si Dr. Nicole ini bisa mengalahkan ego tersebut dan membuat konten yang lebih baik lagi dari koreksi yang gue lakukan kepada beliau. Dan tentu ini membawa harapan yang sangat besar untuk generasi muda Indonesia di masa depan. Khususnya di dunia kesehatan. Dan gue pengen lebih banyak lagi dokter-dokter seperti ini yang menerima pembaharuan, menerima informasi, dan bersikap dengan objektif. Nah, pertanyaannya, emang apa yang lu koreksi, Bang? Yang gue koreksi sebenarnya simpel, gini. Dan Dr. Nicole pun nggak salah sebenarnya niatnya. Jadi kan dia buat konten di TikTok dan cukup aktif kalau gue lihat di media sosialnya, dan membagikan banyak hal yang bermanfaat buat orang-orang gitu. Nah, suatu saat dia ditanyain, Kak, apakah penderita buta warna bisa jadi dokter? Dia bilang, nggak bisa. Apakah dia salah bilang nggak bisa? Ya dia nggak salah, karena dia tinggal di Indonesia. Dan di Indonesia ada aturan untuk seorang penderita buta warna tidak boleh menjadi dokter. Ya kan? Jadi Dr. Nicole ini nggak salah di poin itu. Memang benar, orang penderita buta warna di Indonesia tidak boleh jadi dokter. Nah, perkaranya itu baru muncul ketika dia menjawab alasan kenapa tidak diperbolehkan. Dia jelasin, nanti orang buta warna nggak bisa bedain warna antara merah dan biru di kulit, kata dia. Yang mana itu sangat fatal dan keliru. Selama lu buta warna parsial, apapun bentuk buta warna, lu mau proto, mau detro, mau tri, ya. Kan ada 3 tuh parsial ya, protonomali, deuteronomali, tritanomali. Nah, tritanomali ini langka banget.
yang kebanyakan itu di Indonesia heteronomali, terus protonomali. Nah, apapun di 3 klasifikasi ini, dan dimanapun lu berada, kalau lu buta warna, lu mustahil buat lu untuk tidak mampu membedakan antara warna merah dan biru gitu. Karena walaupun lu buta warna, lu pasti bisa melihat yang namanya merah dan biru, kecuali lu buta warna total, yang mana kejadiannya di seluruh dunia itu sangat-sangat langka, dan sampai saat ini belum ada catatan medis di Indonesia pernah ada orang yang buta warna total. Karena itu basisnya juga genetik ya teman-teman. Nah, itulah gue koreksi. Dan sangat disayangkan, waktu itu gue mikir dokter nggak bisa punya pemahaman seperti ini gitu. Dan waktu itu gue sangat menyayangkan, kok bisa dokter aja yang jadi tumpuan kita, jadi panutan kita, jadi panduan kita dalam masalah kesehatan, ternyata masih sangat awam dalam memahami penyakit buta warna. Masih punya persepsi kalau orang buta warna itu akan selalu berada di kondisi yang tidak bisa membedakan warna. Dan itulah yang membuat gue proaktif dalam diskusi tersebut. Ya gue koreksi, gue jelasin, gue kasih jurnalnya, gue kasih infonya, gue kasih perspektifnya, sehingga diterima dengan baik oleh beliau. Dan itu sekali lagi sangat gue apresiasi. Dan gue juga mengerti, wah berarti lu bisa ngekoreksi dokter di bidang medis padahal lu bukan dokter bang. Wah hebat ya. Enggak gitu teman-teman. Kenapa gue bisa melakukan itu? Karena balik lagi dari informasi yang gue udah sampaikan, nggak pernah ada dokter buta warna di Indonesia. Seenggaknya di zaman modern ini, karena aturan yang membatasi hal tersebut. Sehingga tidak ada satupun dokter sekarang yang tahu bagaimana orang buta warna melihat. Sementara di sisi yang lain, sistem dan pendidikan mereka nggak pernah diupdate. Tidak pernah dilakukan riset yang mendalam, riset yang serius, R&D yang jelas untuk memahami bagaimana perspektif orang buta warna dalam melihat. Nah ini jadi semakin parah karena di seluruh negara di dunia ini itu sudah update teman-teman. Itu sudah memperbaiki teman-teman. Sudah melakukan R&D teman-teman. Dan melakukan perubahan aturan besar-besaran teman-teman. Dan itu bukan cuma di negara maju kayak Amerika, Jepang, Inggris, Australia, bahkan negara kayak India yang mungkin ya di beberapa aspek 11-12 sama kita tuh, aturan buta warna itu pun sudah diperbaharui. Sementara di Indonesia itu dibiarkan terus-terusan. Lah kalau memang nggak mampu ya wajar dong dibiarkan bang, daripada beresiko untuk orang lain kalau mempekerjakan orang buta warna. Nah disinilah teman-teman kesalahan terbesarnya yang membuat perjuangan ini semakin berat dan panjang. Kenapa demikian? Karena kalau ada yang komen misalnya, gue sih setuju ya nggak ada dokter yang buta warna, gue bahaya kalau dokternya buta warna, atau gue setuju ya kalau orang IT itu harus bebas buta warna, kalau dia buta warna nanti dia nggak bisa bedain warna kabel. Nah kalimat-kalimat kayak gitu muncul karena orang-orang nggak tahu sebenarnya buta warna itu seperti apa. Penjelasan lebih lengkapnya gue udah jelasin di video gue di channel YouTube gue, dan sekarang gue ulangin dengan cara simpel. Di Indonesia gue yakin 90%, bahkan mungkin 95% ya kalau kita kurangi dari persentase orang buta warna, itu memahami buta warna dengan cara yang salah. Biasanya ada 2 jenis nih cara mereka memahami buta warna ketika mendengar seseorang menderita buta warna. Yang pertama, oh orang buta warna itu benar-benar buta akan warna. Jadi dunianya cuma hitam putih. Ini jelas keliru. Kedua, ada juga yang paham, oh orang buta warna itu bisa melihat warna, tapi beberapa warna mereka nggak bisa bedakan. Ini juga nggak 100% benar. Dan bisa dibilang bahkan keliru. Orang buta warna itu tetap punya kemampuan untuk membedakan warna. Tetap bisa membedakan mana yang merah, mana yang hijau. Nggak kayak stereotip di film, yang mana kalau ada karakter yang buta warna selalu diibaratkan dunianya tuh kayak sepia gitu, kayak film lama gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kalau lu kasih gue antara warna merah dan hijau, gue akan sangat bisa menjawab hal tersebut. Karena spektrumnya banyak banget dan levelnya juga berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa dipukul rata seperti itu. Apakah ada orang yang mengalami kesulitan dalam membedakan warna di warna tertentu? Ada, tapi dengan kondisi tertentu pula. Misalnya gue ketika cahaya terang benderang ngelihat merah dan hijau ya gue sangat bisa membedakan itu gitu. Ketika dia dibikin redup sampai teredup pun gue bisa sangat membedakan itu. Tapi ketika di warna lain mungkin gue mengalami kesulitan. Jadi secara literal orang yang menderita warna itu sebenarnya nggak pernah buta dengan warna, melainkan kekurangan warna. Jadi misalnya lu bisa mencerna warna merah itu 100, kita yang menderita buta warna mungkin bisa mencerna warna merah itu dengan kadar 70, 80, atau bahkan 90%. Gitu loh teman-teman. Nah, problemnya lagi di Indonesia masih diberlakukan tes isi hara yang udah nggak digunakan oleh negara lain juga. Karena sudah sangat tidak relevan. Karena banyaknya spektrum ini, banyaknya tingkatan ini, banyaknya kasus yang berbeda-beda ini, maka dibuatlah tes yang lebih maju. Hasilnya apa? Dengan tes yang lebih maju, dengan identifikasi yang lebih tepat, sehingga semua bentuk diskriminasi atas penderita buta warna itu juga semakin berkurang di negara-negara lain.
Misalnya di UK, seorang dokter buta warna bahkan bisa jadi dokter mata gitu loh. Pembatasan masih ada untuk dokter bedah misalnya. Di Australia, seorang penderita buta warna bisa jadi pilot. Kok berani Australia meng-hire orang buta warna untuk jadi pilot? Ya berani, karena apa yang kalian pahami dan persepsikan soal penderita buta warna selama ini salah. Kalau kalian nggak dengar penjelasan gue ini, kalau kalian nggak pernah terpapar informasi soal buta warna, wajar kalian ketakutan melihat sebuah profesi dijalani oleh seorang penderita buta warna karena asumsi kalian atas penglihatan orang buta warna. Yang jadi masalah bukan orang buta warnanya atau profesinya, yang jadi masalah adalah persepsi masyarakatnya. Karena waktu itu banyak yang komen, gue setuju kok dokter harus bebas buta warna, gue nggak mau ditangani dokter yang buta warna. Terus gue tanya, kenapa nggak mau? Karena dokter buta warna nggak bisa bedain antara merah dan putih. Kalau komen seperti ini masih terus muncul, maka masih jauhlah perjalanannya Bapak Ibu semua. Kenapa pernyataan itu salah? Karena orang buta warna nggak ada urusannya untuk membedakan antara merah dan putih. Oke, mungkin di profesi yang spesifik kayak dokter, yang teknis kayak pilot dan lain sebagainya, atau IT support, harus ada considering yang lain nih. Tapi di Indonesia ini, yaitu kebijakan itu basisnya nggak pernah saintifik, ya kan? Policy itu nggak berdasarkan R&D, nggak berdasarkan penelitian, nggak berdasarkan fakta empirikal, tapi berdasarkan asumsi dan kesepahaman secara keseluruhan. Selama pemegang policy masih melihat masyarakat tidak bermasalah, ya ngapain gua harus ngurusin jutaan orang buta warna ini? Akhirnya nggak pernah ada update aturan dan pengetahuan, teman-teman. Dan itu bukan part yang paling buruk. Di Indonesia ketika udah dia melihat satu orang pakai aturan bebas buta warna, karena biar aman atau dengan motif yang lain, mereka yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan warna yang sangat-sangat spesifik, itu menerapkan aturan yang sama, sehingga terjadilah kekonyolan yang luar biasa di Indonesia ini. Penderita buta warna itu kehilangan 70% kesempatannya dalam memilih pilihan karirnya. Dan itu disebabkan masalah keunikan genetiknya. Itu yang membuat banyak orang frustasi. Lu bayangin, lu selama ini nggak tahu lu buta warna, pas lu mau masuk ke perguruan tinggi, lu udah dicap, oh ternyata gue buta warna. Dan nggak ada yang bisa lu lakukan gitu loh. Dan itu yang terjadi di Indonesia dengan level yang sangat-sangat luar biasa parahnya. Kemarin gue terakhir ngelihat ada lowongan Kasir Indomaret harus bebas buta warna. Kemarin ada juga yang komen 4 orang, dia berusaha untuk nyari pekerjaan, ngelamar jadi buruh di Cikarang. Semua perusahaan itu juga mensyaratkan dokumen harus bebas buta warna. Yang mana sebenarnya tidak korelatif sama pekerjaan yang dia jalani. Misalnya TNI Polri juga punya syarat yang ketat dengan buta warna. Dan inilah yang dikecam dunia internasional, khususnya dunia medis internasional, terhadap aturan bebas buta warna di Indonesia yang mendiskriminasi dengan cara yang terburuk. Kenapa gue bilang dengan cara yang terburuk? Karena di Indonesia, orang penderita buta warna itu dianggap sebagai seorang penyandang disabilitas, tapi tidak dikasih fasilitas layaknya penyandang disabilitas. Tidak ada kuota disabilitas dan dipaksa bersaing dengan orang normal. Itulah yang membuat semuanya jadi semakin buruk. Mungkin lu yang nggak buta warna nggak akan peduli dengan video ini, tapi nggak ada yang menjamin anak lu, cucu lu, garis keturunan lu akan punya mata normal seperti yang lu punya sekarang gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau kita mau bergerak, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang konkret di sini, maka kita butuh bantuan teman-teman semua, bantuan para penderita buta warna yang lain yang sudah merasakan sendiri experience-nya seperti apa, bantuan teman-teman tenaga kesehatan, bantuan teman-teman dokter, bantuan teman-teman yang punya mata normal. Pokoknya semakin banyak yang mendukung atau membela hak-hak dari para penderita buta warna ini akan semakin baik. Nah, misalnya lu bertanya, jadi konkretnya apa yang lu mau buat sekarang, Bang? Apakah cukup dengan konten? Tentu tidak. Karena kali ini gue ngerasa nggak cukup dengan konten, harus ada tindakan yang lebih konkret. Untuk itu, dari mulai 2 hari yang kemarin, gue udah mulai nyusun naskah akademik. Belum spesifik mana yang mau gue sasar nantinya. Harapan gue adalah dari naskah akademik ini akhirnya masuk dalam usulan rekomendasi atau penggugatan, sehingga peraturan-peraturan diskriminatif terhadap para penderita buta warna, baik untuk masuk ke perguruan tinggi atau mengelamar pekerjaan, itu bisa semakin dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Nggak muluk-muluk, nggak langsung di langkah pertama ini gue pengen, wah semuanya harus langsung bebas buta warna. Tentu harus ada penyesuaian dan pembuktian ya kan. Tapi seenggaknya untuk langkah awal kita udah bisa masukin gugatan gitu. Entah itu ke MA, MK, atau entah itu minta rekomendasi perubahan UU disabilitas dari DPR. Entah itu ke Kementerian Tenaga Kerjaan. Ya kita lihat dulu hasil dari naskah akademik yang disusun ini. Gitu teman-teman. Jadi mungkin dari sejak bulan ini gue udah mulai menyusun langkah ini, semoga dipermudah ya, semoga nggak buntu, semoga ini bisa dieskalasi lebih lanjut. Dan jelas gue butuh teman-teman semua, gue butuh Bapak Ibu semua. Jadi
ya mari kita berjuang bersama lah. Karena gue mikir kalau misalnya ini goal, kalau misalnya diskriminasi ini bisa dihilangkan atau dikurangi, ini akan bermanfaat bukan cuma bagi seorang penderita buta warna, tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena ini sudah puluhan tahun dibiarkan Bapak Ibu semua. Jadi itu sih sedikit yang bisa gue sampaikan. Dan sekali lagi gue terima kasih atas diskursus yang sangat menarik sekali di TikTok kemarin. Itulah kenapa gue bilang TikTok itu underrated. Kalau kalian belum main TikTok ya cobalah main TikTok. Seenggaknya menyenangkan. Kenapa gue merekomendasikan? Ya tentu banyak kekurangan, tapi ya itu tempat menyenangkan sekali. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.